Kemudian jemaah sekalian, hadis yang berikutnya, An Abi Azzah Yasar bin Abdullah Al-Hudhali, dari seorang sahabat yang bernama Yasar bin Abdullah Al-Hudhali, Abu Azzah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha idza arada qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu biha aw fiha hajah." Sesungguhnya Allah apabila ingin atau apabila telah menakdirkan wafatnya seseorang di satu daerah, di satu negeri, maka Allah akan jadikan orang itu punya hajat ke sana. Sehingga dia tiba di sana, kemudian dia wafat di situ sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ajalu ahadikum bi ardin athbatallahu lahu ilaiha hajah." Apabila ajal seseorang dari kalian Allah tetapkan di satu negeri, maka Allah akan jadikan orang itu memiliki hajat di negeri tersebut. Maksudnya sehingga dia datang ke sana, lalu dia wafat di tempat itu sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Jadi jamaah sekalian, pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini terkait dengan pembahasan kita adalah bahwa kita nggak mungkin lepas dari takdir Allah. Kita tidak mungkin lepas sama sekali dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, termasuk kekufuran orang-orang yang mengingkari takdir. Sampai Nabi SAW mengatakan, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Qadariyah artinya orang-orang yang mengingkari takdir. Mereka seperti orang Majusi. Karena orang Majusi itu mempercayai selain Allah ada yang menciptakan, yaitu cahaya menciptakan kebaikan, kegelapan menciptakan keburukan. Maka orang yang mengingkari takdir menyerupai orang Majusi, mengingkari rukun iman yang keenam. Dan bahkan mereka bisa sampai pada tingkat lebih parah daripada orang Majusi. Karena orang Majusi mengimani dua Tuhan, cahaya dan kegelapan. Atau mungkin kegelapan mereka anggap musuh, cahaya Tuhan mereka. Tapi orang yang mengingkari takdir, sama saja mereka mengimani Tuhan itu adalah sebanyak makhluknya. Kenapa? Karena setiap makhluk menentukan takdirnya sendiri. Itu keyakinan mereka. Jadi bisa sampai tingkat malah lebih parah daripada orang-orang Majusi. Tetapi begitu pula sebaliknya, ada golongan menyimpang yang lain yang disebut Al-Jabriyah. Mereka mengatakan manusia itu enggak punya kehendak. Manusia itu hanya seperti wayang. Karena segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah, maka ini adalah kesalahpahaman terhadap takdir. Sebab faktanya Allah memberikan kepada kita kehendak. Itu fakta. Dan juga ditegaskan dalam banyak ayat. Fa'tu harthakum anna syi'tum, kata Allah. Silakan mendatangi istri-istrimu sesuai kehendakmu, sesuai keinginanmu.
selama tidak mengandung dosa. Minkum mayyuridu dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Jadi Allah tetapkan dalam Al-Quran, ada orang yang memilih dunia, ada orang yang memilih akhirat. Maka ini pun sebuah penyimpangan. Ahlus sunnah meyakini segala sesuatu Allah takdirkan, akan tetapi Allah pun memberikan kemampuan kepada hamba untuk memilih dalam hal yang harus dia pilih. Allah tidak memaksa dia. Contohnya dalam taat atau maksiat. Allah berikan kepadanya kemampuan memilih. Allah tidak zalim memaksa dia berbuat maksiat. Sehingga dia nggak bisa mengatakan, saya bermaksiat karena sudah takdir. Saya nggak mau disalahkan. Betul itu takdir Allah. Tapi Allah memberikan kemampuan kepadanya berusaha memilih sesuai dengan usahanya atau berusaha sesuai dengan pilihannya sehingga dia pun pantas disalahkan. Jadi segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah, namun Allah juga memberikan kepada kita pilihan. Akan tetapi pilihan kita, kehendak kita tidak keluar sedikit pun dari takdir Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak akan tercapai kecuali Allah Rabbul Alamin berkehendak. Maka jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini adalah kita tidak mungkin lari sedikit pun dari takdir Allah. Walaupun kita berada di ujung timur, kalau kita ditakdirkan wafat di ujung barat, maka Allah akan jadikan kita punya hajat untuk datang ke ujung barat. Sehingga kita mati di sana sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Di sini juga kita bisa memetik pelajaran. Allah menetapkan sebab akibat. Allah menetapkan sebab akibat. Allah jadikan dia punya hajat sehingga ada sebab. Dia pergi ke ujung barat dan dia sudah ditakdirkan untuk wafat di sana. Dan jemaah sekalian, tentu kita semuanya tidak mengetahui di mana kita akan wafat. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sebagaimana Allah tegaskan juga, dan tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia wafat. Karena bukan itu yang paling penting bagi kita. Yang paling penting adalah bagaimana keadaan kita saat wafat? Apakah dalam ketaatan kepada Allah ataukah naudzubillah sebaliknya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan hadis ini dengan bab yang kita bahas adalah terkait keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkait keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kematian, kapan kita mati, di mana kita mati adalah takdir Allah, begitu pula rezeki juga takdir Allah, segala sesuatunya adalah takdir Allah.